Setiap posisi tempur di Tower of God dijelaskan full di sini. Mengingat season 2 dari Tower of God telah tayang sekitar 2 atau 3 episode sekarang, di sini Wong Anime akan membahas mengenai Tower of God. Dan banyak dari kalian mungkin sudah lupa kalau di season 1, Bam alias Yoru dalam versi Jepang bersama teman-temannya diberikan pelatihan mengenai cara menggunakan Shinsu, yang pada akhirnya melahirkan berbagai posisi yang berbeda bagi para pendaki menara. Dan semua posisi ini pada dasarnya mirip dengan posisi tempur yang ada pada game-game RPG. Berikut adalah penjelasan dari berbagai posisi tersebut. 1. Fisherman. Fisherman atau dalam istilah lain dikenal pula sebagai angler adalah penumpu serangan di dalam kompetisi tower. Di RPG, Fisherman ini setara dengan posisi penyerang DPS atau damage dealer, merupakan posisi yang dikatakan sebagai intisari dari semua jenis posisi tempur di Tower of God. Posisi ini biasanya merupakan posisi dengan anggota paling cepat. Karenanya para fisherman biasanya hampir tidak menggunakan alat berat di pertempuran, baik itu baju zirah ataupun senjata besar. Senjata yang paling umum dari para fisherman ini adalah needle atau jarum, dikarenakan menggunakan pedang pada dasarnya akan mengorbankan mobilitas para fisherman, dikarenakan bilah datar akan membuat hambatan semakin besar pula, terutama di daerah dengan gravitasi rendah. Secara umum, fisherman dibagi menjadi dua, yaitu real fisherman yang ahli dalam pertarungan jarak menengah dan man-to-man fisherman yang biasanya akan langsung mengincar jarak dekat di pertempuran. Contoh dari para fisherman ini adalah Jahad yang kita tahu merupakan raja dari menara, Yuri Zahard, dan juga Urek Mazino. 2. Spear bearer. Spear bearer atau spear keeper yang berarti pemikul tombak pada dasarnya merupakan mage atau mage dari tim. Atau kalau di game-game FPS, spear bearer ini dikenal sebagai sniper, merupakan petarung jarak jauh dari tim dan biasanya menggunakan tombak sebagai senjata mereka. Namun terkadang mereka juga akan bertarung dalam jarak dekat dan menjadi duet pertarung bersama dengan fisherman. Secara umum, spear bearer dibagi menjadi 3 jenis. 1. Tipe melee atau jarak dekat, 2. Tipe range atau jarak menengah, dan 3. Tipe sniper atau jarak jauh. Peran mereka yang sesungguhnya hampir di dalam setiap posisi ini adalah sebagai asis. Dalam jarak dekat, spear bearer berfungsi untuk mengasis fisherman dengan serangan akurat mereka, sehingga musuh bisa dituntun ke dalam posisi yang bisa diserang oleh fisherman. Begitu pula dengan jarak menengah. Dalam posisi jarak jauh, spear bearer berfungsi sebagai penakluk musuh dan juga sebagai pelindung dari siapapun yang ada di medan tempur. Ditambah lagi, spear bearer akan sangat mematikan kalau dikombinasikan dengan light bearer yang mampu melakukan teleportasi benda tertentu di dalam pertempuran. Dengan menggunakan kombinasi ini, maka serangan jarak jauh dari spear bearer akan dibuat bisa berteleportasi ke tempat yang dituju dengan lebih cepat, sehingga kekuatannya akan jauh lebih kuat. Contoh kombinasi ini kita bisa lihat ketika Kun Aguero Agnes mengkombinasikan kekuatan light bearer-nya, yaitu kekuatan teleportasinya dengan kekuatan spear bearer dari Rack Wraith Racer di pertempuran, yang membuat tombak tersebut bisa sampai walaupun tombak tersebut meleset awal mulanya. 3. Light bearer. Light bearer pada dasarnya adalah all-rounder di dalam pertempuran. Tugas light bearer hampir sangat jauh, yaitu di posisi belakang. Namun apabila salah satu posisi tempur tidak tercover, maka light bearer lah yang akan mengisi kekosongan tersebut. Mengingat hampir setiap area tempur di Tower of God adalah area gelap, maka setiap tim membutuhkan karakter tertentu yang akan memandu mereka menggunakan cahaya. Dan disinilah peran light bearer sangat penting. Jika dalam RPG, maka light bearer ini berfungsi sebagai support dengan kemampuan yang mirip seperti mage, namun dengan banyak skill-skill support lainnya. Setiap light bearer biasanya memiliki kemampuan untuk mengeluarkan lighthouse, dan melalui lighthouse atau rumah cahaya ini, maka mereka akan membimbing setiap tim party untuk bergerak di dalam setiap kompetisi dan bahkan merencanakan strategi masa depan untuk digunakan. Karenanya dibutuhkan IQ yang sangat tinggi dan kemampuan analisis juga kalkulasi untuk menjadi seorang light bearer. Inilah sebabnya karakter seperti Kun Aguero yang dikenal cerdas dapat dipastikan akan menjadi light bearer ketika berhasil mengendalikan Shinsu-nya. Light bearer memiliki banyak teknik yang sangat berguna bagi tim di dalam pertempuran. Di antaranya adalah 1. Lighthouse atau flow control.
Kemampuan untuk mengendalikan dimensi ruang sehingga mampu menghentikan pergerakan musuh dengan mengendalikan Shinsu di sekeliling mereka. Biasanya Lightbearer akan menggunakan beberapa lighthouse sekaligus untuk menghentikan pergerakan musuh di pertempuran. 2. Lighthouse Shinsu Weapon Boost Manipulation, kemampuan untuk memperkuat senjata dengan menggunakan Shinsu. 3. Shield atau barrier, yaitu kemampuan untuk memunculkan perisai dengan menggunakan beberapa lighthouse sekaligus. Dan terakhir di nomor 4 adalah kemampuan teleportasi, kemampuan untuk memindahkan barang atau manusia ke tempat lain dan beresiko besar untuk digunakan di tengah pertempuran dikarenakan ketidakstabilan kemampuan ini. Kemampuan ini kita bisa lihat demonstrasikan oleh Kun Aguero Agnes ketika dirinya menteleportasikan lemparan dari tombak atau lembing yang dilakukan oleh Ra, yang membuat tombak tersebut sampai ke hadapan musuh meskipun tombak tersebut pada mulanya meleset sangat jauh. 4. Scout. Scout adalah penyerang kedua setelah Fisherman. Tugas mereka adalah membantu Fisherman di pertempuran, namun dengan risiko yang jauh lebih tinggi dari Fisherman dikarenakan tugas utama Scout adalah mencari informasi mengenai medan tempur dan juga jumlah musuh. Karenanya, posisi Scout adalah posisi yang paling berbahaya, bahkan jauh melebihi Fisherman. Kalau di RPG, Scout ini pada dasarnya ekuivalen dengan posisi sub DPS. Nah, Scout seringkali akan bertemu dengan banyak musuh di dalam pertempuran. Karenanya, strategi paling masuk akal bagi Scout adalah untuk mengamankan posisinya dengan menghabisi Lightbearer terlebih dahulu, yang merupakan pembimbing dari party lawan yang mensupport mereka, sehingga mobilitas mereka terganggu dan juga aliran strategi juga informasi tak akan tersalurkan secara tepat. Itulah sebabnya Scout juga pada dasarnya memiliki kecepatan yang hampir sama dengan Fisherman. Jadi kesimpulannya, Scout memiliki dua tugas utama, yaitu pertama membantu Fisherman sebagai penyerang kedua dan partner mereka di medan tempur, dan tugas kedua menyalurkan informasi melalui observasi mereka kepada Lightbearers yang kemudian akan memproses informasi tersebut dan pada akhirnya menyusun strategi lebih lanjut. Dikarenakan posisinya yang berbahaya ini, maka Scout biasanya hanya memiliki teknik penggunaan Shinsu yang pada dasarnya mampu menyelamatkan mereka di saat genting. Seperti misalnya kemampuan Blackfish yang akan membuat mereka tak terlihat dikarenakan teknik ini mampu memantulkan cahaya, ataupun kemampuan Observer Hologram Projection yang membuat Scout mampu menciptakan semacam klon yang akan menjebak musuh yang akan menyerang klon tersebut. 5. Wave Controller. Wave Controller adalah posisi di dalam party yang pada dasarnya memiliki posisi sebagai ahli dalam pengendalian Shinsu yang mampu membantu para anggota partinya di dalam pertempuran. Posisi ini adalah posisi dari Bam, karakter utama dari Tower of God, dan diketahui sebagai posisi yang sangat langka bahkan di antara para ranker sekalipun. Di dalam pertarungan, Wave Controller ini dianggap sebagai sutradara atau pengarah dari pertarungan, dan mereka mampu mengendalikan Shinsu di udara tanpa perlu menggunakan media atau alat yang membuat mereka sangat langka. Meskipun begitu, kebanyakan dari mereka mengendalikan Shinsu menggunakan media atau alat. Posisi mereka sebagai sutradara dari pertempuran membuat mereka mampu mengisi hampir setiap posisi tempur yang ada. Selanjutnya, mari kita ke posisi spesial. Karena selain kelima posisi default tersebut, terdapat beberapa posisi khusus yang pada dasarnya juga memiliki peran yang sangat unik bagi tim party untuk menaiki menara di Tower of God. Di antara posisi tersebut adalah 1. Guide. Guide adalah individu unik yang mampu men-skip lantai dan mampu naik hingga lantai 43 tanpa perlu mengikuti tes. Karenanya, Guide kadang disebut juga sebagai Human GPS dikarenakan kemampuan unik ini. Dalam istilah lain, Guide juga kadang disebut sebagai Pathfinder atau penemu jalan. Posisi ini biasanya diisi oleh dua ras langka yang dikenal sebagai ras Silver Dwarf atau kurcaci perak, yang tentunya kita tahu pernah muncul di episode pertama yang muncul bersamaan dengan Yuri Jahar, dan tentu saja ada Red Witch atau penyihir merah. Waryun adalah salah satu karakter di Tower of God dengan posisi ini, yang mana dirinya berasal dari ras Red Witch atau penyihir merah. Di dalam pertempuran, biasanya Guide akan mengisi posisi Lightbearer dan bertugas sebagai ahli strategi dan taktik. Dan salah satu kemampuan unik dari Guide ini adalah kemampuan mereka untuk membaca takdir sehingga mengetahui masa depan dan bahkan mampu merubahnya. Mereka mampu membaca takdir mereka sendiri, dan karenanya mereka tak takut akan kematian dan secara natural mampu mendeteksi jebakan dan memecahkan berbagai puzzle kompleks, juga berbagai teka-teki yang biasanya seringkali menjadi tes untuk menaiki tower.
2. Anima atau dikenal pula sebagai Charmer adalah posisi unik di mana individu yang berada di posisi ini mampu mengendalikan Shinhe atau berbagai macam monster atau hewan yang ada di dalam tower. Banyak dari keluarga Lopobia, salah satu dari 10 keluarga utama, memiliki keahlian sebagai anima dikarenakan untuk mendapatkan posisi anima ini dibutuhkan talenta alami yang luar biasa. Sama seperti namanya, pengguna anima ini mampu menggunakan hewan untuk mengumpulkan informasi ataupun menggunakan kekuatan mereka di pertempuran. Meskipun kelihatannya anima sangatlah pasif dikarenakan menggunakan hewan cukup untuk membuat mereka ongkang-ongkang kaki, namun pada dasarnya mereka mesti melawan hewan tersebut dan menaklukkannya untuk kemudian mereka bisa menggunakannya di masa depan. Pengguna anima kemudian akan menyimpan monster atau hewan tersebut di dalam wadah yang dialiri Shinsu sebelum mereka bisa dipanggil. Inilah sebabnya cara paling mudah untuk menggagalkan pengguna anima adalah dengan menghancurkan wadah yang sang anima bawa ataupun mengalirkan Shinsu ke dalam wadah tersebut sehingga pengaruh dominasi anima terhadap hewan tersebut terhenti. Beberapa hewan atau monster seperti misalnya Metal Fish ataupun Fenrir tidak perlu menggunakan wadah untuk dikendalikan, namun hanya irregular lah yang biasanya bisa mengendalikan mereka. Beberapa irregular dan ranker lainnya bahkan mampu memanggil mereka seperti spawning monster dan mampu menghilangkan mereka ketika mereka tidak dibutuhkan lagi. Dan terakhir di nomor 3 ada Defender. Defender ini adalah posisi unik di dalam party yang bertugas untuk melindungi Lightbearer. Di dalam RPG, posisi ini mirip seperti tanker, namun berbeda dengan tanker yang biasanya ditugaskan di garis depan untuk melindungi penyerang. Defender biasanya ditugaskan di garis belakang dan bertugas untuk melindungi posisi paling penting Lightbearer dan menjaga mereka untuk terus tetap hidup selama pertempuran terjadi dan menjaga mereka untuk terus mengomandoi pertempuran tersebut.